Berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bahagia karena memenangkan sebuah perdebatan. Bahagia karena sebuah pencapaian atau prestasi. Berbahagia karena bisa melihat orang lain, terutama musuh-musuh kita, mendapat malu atau terjatuh. Itu adalah kebahagiaan instan. Mungkin saja sesaat kita berbahagia mendapatkan hal-hal tersebut. Kita bisa merasa bangga karena bisa melihat betapa populernya diri kita dan betapa orang lain kehilangan wajah dan martabat karena apa yang kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, kita manusia lebih suka mencari kebahagiaan yang instan, yang luput dari rasa sakit, yang luput dari perjuangan dan kerja keras. Kita mencari bahagia di atas kenyamanan, bukan karena tetesan keringat dan air mata. Dan bahagia yang seperti itu hanya sesaat, dan sesungguhnya kita harus berani mengatakan itu bukan bahagia. Itu euforia sesaat yang menyita emosi kita. Hari ini Sabda Tuhan bertanya kepada kita, bagaimana harus bahagia? Bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau kebahagiaan abadi? Dalam bacaan pertama dari Wahyu Yohanes, kita mendengar bahwa Yohanes dalam penglihatannya melihat bagaimana banyak manusia berdiri di hadapan tahta Allah. Ada 144.000 dari segala suku Israel, dan juga ada sekian banyak orang dari berbagai suku dan bangsa yang berdiri di hadapan tahta Allah sambil melambaikan daun palen. Mereka itu adalah orang-orang kudus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Mereka itu boleh disebut sebagai orang-orang berbahagia. Kebahagiaan itu pertama-tama bukan karena sebuah prestasi yang mereka capai di atas dunia ini, atau bukan karena popularitas mereka di atas dunia ini, tetapi kebahagiaan mereka itu karena kehidupan mereka telah dicuci dengan darah anak domba. Maka kebahagiaan para kudus adalah kebahagiaan orang-orang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan melakukan apa yang dilakukan atau dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, ini cerita kitab suci. Dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan sabda bahagia. Itu artinya bahwa bahagia itu bukan hanya saja sebuah cerita kitab suci, tetapi juga bisa menjadi cerita kita bahwa jika kita berusaha
untuk hidup miskin di hadapan Allah, kita juga bisa disebut orang berbahagia. Jika kita mengalami banyak duka cita, kita pun pasti akan bahagia karena kita akan dihibur. Dan jika kita melakukan kebenaran dan harus menanggung segala macam rasa sakit, kita juga bisa disebut bahagia. Intinya bahwa kebahagiaan yang disebut oleh Yesus itu adalah kebahagiaan yang agak kontroversial dengan kebahagiaan instan manusia yang lebih mudah mau senang, lebih mudah mau bahagia, tetapi dengan cara yang tidak elok, cara yang tidak benar, yang tidak mengenal artinya sebuah perjuangan, tetesan keringat dan air mata dengan menahan rasa sakit karena diperlakukan tidak adil. Karena kita berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hanya sedikit orang saja yang mau menderita, yang mau mengalami rasa sakit dalam tugas dan perutusannya di atas dunia ini. Kebanyakan kita berusaha mencari bahagia. Ada yang mencari berbahagia dengan masuk klub malam, ada yang mencari bahagia dengan menelan obat-obat terlarang atau narkoba, ada yang merasa bahagia dengan minum minuman keras, berjudi, atau ada yang berbahagia karena korupsi, ada yang berbahagia karena mampu menindas orang lain, dan segala macam. Saudara-saudariku terkasih, bahagia yang dikehendaki Tuhan adalah bahagia karena kita telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga kita, mampu menahan rasa lapar dan rasa sakit demi kebaikan sesama manusia dan demi menegakkan keadilan serta kebenaran di atas dunia ini. Semoga kita juga menjadi orang yang berbahagia atas kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan instan. Syukur bagimu ya Allah untuk firman-Mu hari ini. Turunkan rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, agar kami memahami sabda-Mu dan menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.